pasti sudah mengklik video ini. Dalam video ini kita akan membahas salah satu materi dari sistematika tumbuhan tinggi sebagai salah satu syarat ujian akhir semesterku. Sebelumnya kita kenalan dulu dong. Namaku Rina Regita Sibuyan, NIM F1C4 19029, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Dengan dosen pengampu Pak Ade Adiadi SSI MSI, mata kuliah Sistematika Tumbuhan Tinggi dengan judul Famili Bromeliaceae dan Famili Canaceae. Sebelum masuk ke videonya, mohon bantuan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya guys. Sebagian dari kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan buah nanas. Bahkan hampir semua orang Indonesia pernah makan buah nanas. Nah, ada kaitannya loh dengan materi kali ini. Mari kita simak videonya berikut ini. Famili Bromeliaceae atau nanas-nanasan merupakan herba epifit berbatang pendek tetapi kadang-kadang xerofit yang terestrial. Tumbuhan tanpa alkaloid tetapi mengakumulasi enzim proteolitik sulfopapain, kadang-kadang menghasilkan steroid saponin, daunnya tunggal tersebar, meruncing, urat daun sejajar, tapi daun sering bergerigi, sering sangat xeromorfik, umumnya dilengkapi dengan sisik penyerap air, kutikuler sangat tebal, pelepas sering melebar menampung air. Lalu, pada morfologi Bromeliaceae dilihat dari akarnya yang serabut, dapat berfungsi menopang tanaman di atasnya dengan baik. Sementara bagi Bromelia jenis epifit, akarnya berfungsi untuk menempelkan tubuh tanaman ke inangnya. Pada batang Bromeliaceae dapat dilihat pendek, disebut juga caulescent, atau tidak memiliki batang sama sekali, yang disebut juga acaulescent. Struktur batang pendek pada Bromelia biasanya merupakan batang lunak dan tidak berkayu. Dapat dilihat pada gambar ya guys, struktur pada akar dan batangnya. Selanjutnya, morfologi daun Bromeliaceae berbentuk memanjang, langsing, dan tersusun roset. Bagian permukaan dari daun Bromelia mengkilap dan halus. Biasanya ada beberapa motif pada daun seperti belang-belang, zigzag, dan bintik-bintik halus. Bagian ketiak daun Bromelia dapat menampung air hujan. Pada bunga Bromeliaceae memiliki bentuk yang unik, yaitu dengan tangkai tunggal dan muncul di tengah daun yang tersusun roset. Bromelia adalah jenis tanaman yang berumah satu, yang artinya dalam satu bunga terdapat dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Bentuk dari bunga Bromelia yaitu radial atau bisa sedikit asimetris. Dapat dilihat pada gambar ya guys, morfologi dari daun dan bunganya. Selanjutnya, morfologi pada buah Bromeliaceae berbentuk seperti beri dengan warna yang bervariasi, antara lain kuning dan merah jambu. Dalam buah terdapat biji untuk perbanyakan tanaman bromelia secara general. Sisik pada Bromeliaceae menjadi salah satu adaptasi fisiologis yang tidak dipunyai oleh seluruh tanaman bromelia. Biasanya ditemukan pada seluruh permukaan daun bromelia, sebagian terdapat di buahnya. Pada kondisi sangat panas dan air langka, sisiknya akan menyusut. Dapat dilihat ya guys pada gambarnya, contohnya pada buah nanas ini, terdapat sisik di dalam buahnya, pada buahnya. Taksonomi Bromeliaceae berdasarkan sumber Kisgov, pada keluarga ini memiliki spesies berjumlah 59 dan genus berjumlah 13. Reproduksi pada Bromeliaceae dapat secara seksual dan aseksual. Secara seksual dengan memiliki bunga yang umumnya hermafrodit, lalu dengan memiliki mekanisme penarik serangga atau burung yang membantu penyerbukan. Secara aseksual dapat menanam anakan dari tanaman induk, merangsang pertunasan baru dari akar, dan juga dengan rekayasa genetik. Beberapa contoh dari spesies Bromeliaceae diantaranya yaitu ada Acmea brateata. Yang kedua ada Bromelia balancea. Yang ketiga ada Bilbergia nutans. Selanjutnya ada Catopsis beteronia. Selanjutnya ada Ananas commusus. Lalu yang terakhir ada Dicea brevifolia. Kita lanjut kepada famili Canaceae. Suku kanak-kanaan atau Canaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Nama genus Cana berasal dari bahasa Yunani Kana, yaitu artinya
tumbuhan seperti atau semacam bulu. Hanya beranggotakan satu genus, yaitu Channa, dan terdiri atas 10-25 spesies, yang umumnya banyak dibudidayakan sebagai tanaman hias. Suku ini termasuk ke dalam bangsa Zinniberales. Pada morfologi Canaceae dapat kita lihat pada gambar berikut secara umum, dan ada gambar bunga yang sering kita lihat di sekitar lingkungan kita. Dapat kita lihat morfologi Canaceae dimulai dari batangnya yang simpodial dan tidak berambut, memiliki rimpang atau rizoma yang cukup tebal dan tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, terutama pada ganyong atau Canna edulis. Buahnya yang berjenis buah kotak terpisah dalam ruang oleh 3 katup, membuka dengan pecah dan berbiji keras dalam jumlah banyak. Dapat kita lihat pada gambar berikut ya guys, morfologi dari batang dan bunganya. Lalu selanjutnya, tanaman Canna memiliki jenis bunga majemuk tak berbatas dengan tipe bunga bulir atau tandan. Bunga memiliki warna yang mencolok, bersifat biseksual dan asimetris, memiliki 1 stamen steril dan 4-5 stamen steril yang berukuran besar, menyerupai mahkota bunga dan mengelilingi stamen fertil. Kepala sarinya berbentuk longitudinal, bersifat disporanyer dan monotekal. Dinoeciumnya bersifat singkat, bakal buah bersifat tenggelam, terdiri atas 3 daun buah dan 3 ruang bakal buah. Tangkai putiknya bersifat terminalis dan berbentuk helaian. Dapat kita lihat pada gambar berikut ya guys, morfologi dari bunga Canaceae. Selanjutnya morfologi Canaceae dilihat dari daunnya yang berukuran cukup lebar dan terlihat menyerupai daun pisang. Sebagian besar daun terletak berjejal pada pangkal dengan pelepah yang memeluk batang. Daun pada tanaman Canna juga memiliki beragam warna, seperti pada gambar berikut, yaitu daun Canaceae. Reproduksi pada famili Canaceae dapat berkembang biak secara generatif melalui biji maupun secara vegetatif. Perbanyakan vegetatif dilakukan melalui pengambilan tunas dari rumput induk dan geragi atau potongan rimpang. Saat ini untuk memperbanyak bibit tanaman Canna telah dapat dilakukan secara in vitro atau melalui teknik kultur jaringan. Taksonomi Canaceae berdasarkan sumber Isis-Goff hanya beranggotakan 1 genus, yaitu Canna, dan terdiri atas 10-25 spesies. Nah, beberapa contoh dari spesies Canaceae yang dapat kita lihat di sekitaran lingkungan kita. Yang pertama ada Canna indica atau Canna hias. Selanjutnya ada Canna edulis atau ganyong. Lalu ada Canna glauca. Begitu dulu ya penjelasan singkat dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga bagi kalian yang sudah nonton sampai akhir tanpa di skip-skip. Kita ketemu di lain waktu ya guys. Bye bye.